Kang Firman Ali doang sama ya. Kang Firman datang selalu barengan kayak itu. Udah kayak biji tuh enggak salah. Gua enggak jemput barusan. Sebelum lanjut nonton, Rengga mau ngingetin kalau kita punya giveaway voucher MAP senilai Rp1.000.000 untuk 10 orang pemenang yang beruntung. Caranya, subscribe YouTube channel Rivi Media, kasih like dan juga komen, terus follow Instagramnya ya di @rivimedia. Share video-video yang ada di Rivi Media di Instastory kamu atau di Instagram feeds kamu. Untuk di Instastory, share sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya, seintens-intensnya biar kita notice sama kamu karena Instastory kan hanya berlaku 24 jam. Pemenang giveaway akan diumumkan ketika subscriber Rivi Media sudah mencapai 1000. So, don't miss it. Jumpa lagi di Rehat Akhir Pekan episode 472. Banyak juga. Banyak juga. Doa itu doa. Amin. Kalau seminggu satu kali berarti 472 itu sekitar udah berapa tahun? Banyak lah. Malah setengah lama tahun. Udah 8 tahun. Iya. Sama gue Tony Stark guys. Ini ada Sahid, ada Rengga dan ini ada senior nih. Senior. Ada yang tahu? umurnya. Ini sudah identik dengan beberapa karakter di sinetron Indonesia dari zaman dulu ini ya. Ada. Oh, udah zaman ini ya pas Majapahit itu ya. Iya, karena bener kan? Bener kan? Itu sinetron kolosal. Oke. Iya. Ya ada naga-naganya enggak tuh? Ada ya? Iya. Itu biasanya ngeceling. Sembilan. Iya, Zaman iya. Harry Potter masih sekolah kan? Ini anak buahnya Voldemort ini. Dark Eater. Yang kalau begitu itu kan grafiknya tuh masih HD kan. Kalau udah 4K tuh ya sebenarnya bukan naga, lele yang terbang. Benar. Ini ada Kang Firman Malik Syah atau Betul. Kang Dudung ya. Kang Dudung. Dikenalnya sebagai Kang? Sebagai bapak rumah tangga yang baik. Karena di infotainment tuh tukang ngepel, gantiin popok ya gitu. Kalau lo ingat episode minggu lalu yang kita bareng sama Dokter Mona. Dokter Mona. Ya, yang dia bilang kalau cantik itu mahal. Ya. Betul. Yang penting mah jadi bapak rumah tangga yang baik. Nah, gitu ya. Gitu. Itu bikin istri merasa cantiknya udah sempurna, dilayani kan. Ini karismanya beda sama kalian berdua lah. Kalian juga kan bapak rumah tangga, cuma ini karismanya wah Iya. luar biasa. Karena sering Senior ngepel. ya. Gimana kabarnya Ntar Kang? dulu, kemarin pas di weekend dia kan olahraga mulu kan. Oh ya olahraga juga dia. Iya, yang katanya beres-beres rumah tapi bentar-bentar udah keluar. Oh iya. Keluar ke balkon. Iya, ke balkon. Istirahat. Cepat Gimana keluar soalnya. kabarnya Kang? Kang Alhamdulillah baik. Kemarin sih sedikit kurang sehat. Kenapa tuh? Gara-gara nyurutu. Ini literally nyerutu nih. Nyurutu. Jadi gini, saya kan orangnya nggak ngerokok. Nah, Ada temen dari Sukabumi temen. Pir, woi, udah lama gak ketemu kan? Nih, gue sekarang rokoknya cerutu tuh. Cobain dong kata. Saya nggak ngerokok. emang nggak ngerokok? Nggak ya? ngerokok, Nah. emang nggak pernah ngerokok. Tiba-tiba saya cobain satu. Kalau cerutu kan nggak boleh diisup ke ini ya, buat kumur-kumur doang kan. Nah saya salah. Tarik. Harusnya 2 jam habis, saya 15 menit habis. Terus cerutu. Terus pas, enak, nyobain lagi satu. Pulang ngedrop, gue pernah ke dokter. Udah sebulan udah nggak berasa cerutunya. Pakai knalpot Prima Jasa. Itu ya hari ini udah 2 hari lah, alhamdulillah udah sehat. Udah sehat. Bisa kesini ya. Alhamdulillah Iya. Oke. Aktivitas sekarang ngapain aja nih? Aktivitas sekarang yang terdekat ini saya lagi syuting, judulnya Love is Blind. Wah, cinta itu buta. Tapi ada ini not. Nah, Love is not blind. iya benar. Soalnya kalau literally not is blind itu pernah diperanin sama si ini. Siapa? Aduh, siapa yang stand up comedian tuh? Yang mana? Diding Petot. Bukan yang main biola. Oh, Dodit. Dodit. Iya. Ada Tapi yang ngomongin syuting di tentang Korea. cinta itu buta, cinta itu memang tidak buta, Kang. Cinta itu bisa bedain Honda Beat dan Honda Jazz. Oh ya, itu. Pengalaman. Jadi ini Honda Jazz. ini lucu sekali ya. Lucu sekali saya mendapatkan peran Ahyar namanya. Jadi kebetulan ini sutradara salah satu sutradara terbaik di Indonesia lah. Ada namanya Mas Hani Saputra. Iya. Yang dulu bikin Hurt, Iya. bikin di bawah lindungan Ka'bah. Say hi dong ke Mas Hani dong. Mas Hani, Mas Andi datang ke sini. jadi ini beliau-beliau itu mempersiapkan film ini dari bulan Desember.
2019. 2019. Ya. Film Love is Not Blind ini. Ya. Nah, udah gitu saya tidak terpilih awalnya. Oke. Ya kan? Mereka pas mau jalan syuting 2 minggu yang lalu, Hah? tiba-tiba saya telepon, Mas bisa syuting di Bandung nggak? Di Bandung. Syuting apaan? Mas Hani Saputra. Wah, idola saya. Saya suka browsing juga kan. Sutradara-sutradara kayak Mas Hanung Bramantio, terus Joko Anwar, kayak gitu-gitu kan. Salah satunya Mas Hani Saputra ini. Ya. Wah, saya ketemu nih, kesempatan banget nih. Nah, oke. Pas saya syuting di Lembang, ada Hotel Purnama namanya. Syuting ke sana. Oke, scene-nya Mas Ahyar. Oh, ini emang syuting movie banget, film banget. Jadi sebelum syuting kita briefing dulu, ada coach actingnya, reading semua, itu udah kayak film banget. Nah, tiba-tiba saya acting lah di depan Mas Hani dengan scene yang pertama diambil kan. Ya. Pas gini, ya alhamdulillah responnya bagus. Good casting kata beliau. Lah, saya casting nggak, gitu. good casting, jadi peran yang itu tuh pas dengan Oke. yang peran sama saya. Oke. Gitu. Perannya cocok. Iya cocok. Atau saya bilang gini, Pak maaf saya nggak di casting. Kok bisa? Perannya saya menghayati. Jadi peran saya itu apa? Manajer hotel cabul. Sebentar. Kalau ngomongin percabulan, Ini seru untuk satu dibahas. frekuensi kita nih sebenarnya. Rasanya pengen gue matiin kamera nih, masukin ke podcast Spotify aja. Atau sore nanti kita geser ke studio. Ini memang wajahnya memang mendukung juga sih. Pendalaman. Pendalamannya ya. Kak Firman sampai malam free berarti ini ya. itu luar biasa karena dari 40 pemain yang satu doang pemain yang tidak di casting itu saya. Mohon maaf Ya. nih Kang. Iya. Ini cabulnya kayak gimana ya manajernya? Ya makanya saya tanya kan. Jadi ketika saya lihat skenario peran Ahyar, saya konfirmasi sama coach acting itu, sama Astradanya. Ini Ahyar tuh siapa? Saya bilang. Oh ini tuh Ahyar itu dulunya calo tanah. Calo tanah terus tanah itu dijual ke pemilik hotel. Nah karena nggak ada kerjaan diangkatlah jadi manajer hotel. Nah itu, oh berarti latar belakang calo tanah dulu nih. Saya cari dulu nih. Tiba-tiba hotel kan minimal manajer bahasa Inggris bisa kan? Nah kan nyari-nyari gimana sih belajar bahasa. Terus cara ini, oh tapi di sini kalau lihat wanita tuh bisa meren. Gitu. Bisa geles. Bisa geles. Catat tuh ya buat jadi thumbnail ya. Memang rambut yang memutih itu tidak menipu. Jam terbang. Asam garam kehidupan tuh udah semua udah dicoba. Itu pengalaman dan seminggu lagi saya berangkat lagi ke Bandung, syuting 20 hari lagi. Oh, Gitu. ini untuk movie bioskop atau? Oh enggak, di sini ada kan sekarang lagi web series ya. Ya. Oh, web Kita series. ya tapi tayang juga di TV. Itu cuma kita kalau bisa dibilang drakornya Indonesia. Oh, Drain berarti ya. Drain. Kan kalau drama Korea itu kan 13 episode habis. Ya. Nah, Indonesia juga bikin web series 12 episode habis buat tayangan 12 hari setiap minggu, seminggu sekali gitu. Gitu. Drakornya Drainnya Indonesia. Drama Indonesia. Ya. Dan itu syutingnya konsepnya movie semua. Oke. Kita satu scene bisa 2 jam 3 jam. Oke. Jadi benar-benar bikin detail ya Kang. Ya, detail banget. Eksekusinya gila, berarti serius banget kok satu episode panjang kayak gitu. Ya. Karena serius kan banget. ya, konsepnya movie kan. Kalau movie Ya. kan benar-benar dimatengin semuanya. Betul. Dan honornya 70% naik. Yang penting kata ya. Itu. Gue yang baru penting mau itu. nanya loh. Gua baru mau nanya. Karena Itu kan kantong udah- mulai tipis. Iya. Betul. Ya siapa tahu lah Kang Ahyar butuh anak buahnya lagi gitu. Yang cabul. Yang lebih cabul gitu. Dia buka lagi di sini. Gue udah nahan-nahan. Lu korban pencabulan coba. Jangan. Buat di peran aja. Beneran aja. Itu kalau sehari berapa lama? Kan udah taruhlah misalnya 20 hari rencana syuting. Satu hari habis 24 jam. Oh, enggak. Kita di sini di kontrak juga dicantumkan kalau syuting itu tidak boleh dari jam 12 malam. Nah, PH yang saya naungi ini dia tidak boleh lebih dari jam 12 malam. Kalau Tapi ada kan yang lebih kan? banyak PH-PH lain itu sampai pagi banyak banget. Tapi karena kita harus syuting sehat, Yep. jam 12 malam harus sudah
selesai nggak selesai kumpulin gitu. Nah kebetulan jam 12 malam selesai, jam 2 udah tag lagi. Itu beda lagi. Satu Ken. Iya. Kang Ahyar ya ngetek lagi. Iya. Kang Ahyar. Pas nih jamnya katanya, bisa meren. Jam 12 malam berhenti, 12.45 mulai lagi. Iya. Tapi kesibukannya masih itu aja. Satu lagi kan karena syuting saya itu nggak tiap hari kayak kemarin kan di Anak Langit saya hampir tiap hari ya. Stripping ya. Nah kebetulan ada bakat terpendam yang dari dulu dari kecil lah pengen jadi sesuatu lah misalnya. Nah saya sekarang nyutradarain video klip. Wah, ya. juga nih. Ya, nah ini ada cerita juga ya. Ya, boleh. Jadi waktu Covid kemarin kan kita di stop ya. Semua syuting di stop. Ya. Saya di kru itu kebanyakan itu bayar harian. Jadi kalau sehari itu syuting baru dibayar. Sehari itu syuting bayar. Itu dan banyak sekali. Jadi ada beberapa udah sebulan Covid, kru WhatsApp ke saya. WhatsApp-nya itu apa coba? Lucu. Pas lihat token listrik. Listrik. Meteran. Udah habis bagaimana maksudnya? Udah habis. Bang, Ngadu maksudnya. ngadu. Kang, nomor HP berapa ya? Lah dulu. Gua mau kirim itu ke listrik. Ya Gue sih mau ngirimin ituan, apa yang gitu-gitu aja, kosong-kosong gitu, kayak Oppo, Dada gitu. Iya kan? Gitu. Terus susu. Kaleng susu. Ini apaan? Susu anak saya habis, Bang. Susu anak 300.000. Lumayan. Ya. Terus token habis, Bang. Saya sama ada temen Kang Ari ya, pemain senior saya juga, ya kan. Kang, Pimpronya. Oh iya. Ini buat yang belum tahu nih di sini kita syuting nih nggak coba Kang Firman Ari doang sama kan. Kang Firman datang selalu barengan kayak itu. Udah kayak biji udah nggak salah. Gua enggak jemput barusan. Enggak, ini buat memanage aja, manajemen aja. Enggak biji kan ada biji umbi-umbi ya. Selamat ya gue. Udah kayak gitu gimana caranya kru yang kita tolong karena kita kondisi sama kan? Sama uang Semua juga nggak susah, pegang apa gimana. Kita ngelobi aja Fir katanya. Gimana? Ada penyanyi baru nih katanya. Penyanyi baru lagi mau bikin video klip. Karena ini pengalaman saya kalau dihitung-hitung ya klip itu udah ada 100 lebih lah saya bikin. Klipnya pakai handphone nggak? Oh enggak. Oh beda. Sorry. Ini masing-masing terus nih. Ambil ini ibuprofen dong. Mulai nggak beres. Jadi ketemulah kita negosiasi gimana caranya lebih cepat lebih baik kita syuting. Karena kenapa? Karena akan dapat uang. Saya kumpulin kru yang harian. Yang suka ngirimin token tadi itu ya? Ada salah satunya. Saya Terus mulai kumpulin dibayar borongan. Ya. Melester. Bikin dulu ya. Nembok dong. Udahlah, dikumpulin semua, kita syuting. Itu syuting kayak syuting film. Oke. Kita syuting video klip, tapi kru lebih dari 40 orang. Banyak banget ya. Kasih token tuh. Enggak. Kasih token. Enggak dikasih honor. Ibuprofennya 2, ibuprofennya. Ya, jadi kita kumpulin sampai Pimpro, ini gimana bayarnya? Udah ada duit kita bagiin semua. Berapa dapatnya? Nih, bagi. Saya lupa. Sampai saking pengen ngebaginya uang, tak. Kang, masih ada uang? Nggak ada. Saya nggak ada juga. Pas dihitung, kurang 2,5 juta. Nomokin. Kang, Pakai duit pribadi. iya, jadi kita harus ada yang harus dibayar, tapi uangnya nggak ada gitu. Oh, keburu habis itu. Keburu habis, keburu dibagiin. Kang Ari langsung, gimana? Untung penyanyinya baik. Saya bilang ke penyanyi, ke penyanyi saya sekarang ngitung karena 10 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu saya bikin terakhir klip. Saya sewa alat dengan harga yang dulu, ternyata beda. 2 kali lipat harganya. Sewa alat, ya kayak genset, kayak kamera, kayak sampai ke editing semua lah. Tiba-tiba, ya udah nggak apa-apa saya bayarin. Ya untungnya baik penyanyinya, karena ngerti aja ya kan. Nutup di situ. Ya udah saya bayarin sama ini. Nah alhamdulillah itulah karena kita baik dibaikin juga. Itu intinya. Ya. Kayak gitu. Ada project lagi untuk video klipnya sekarang? Ini sekarang ada satu lagi lagu rencana saya ingin yang pengen punya karya minimal dibilang spektakuler lah. Saya udah kemarin sama Kang Adi udah siapin, kalau enggak di Kalijati ya di Subang, kalau enggak di Atang Sanjaya, minimal saya mau pakai helikopternya 8 sama pesawat Herculesnya 1. Hebring ya. Udah pengen Mission Impossible 11 itu ya. Extendable ya. Itu udah konsep udah jadi dan alhamdulillah dari TNI AU-nya sudah
proof lah merespon, gitu. proof, tinggal kita nyiapin penarinya sekitar 50 orang. Butuh yang terjun nggak Kang? Ini ada 2 dia. Dia nggak pakai parasut. Ada sih ada Tapi luar biasa loh. Berarti tadi syuting masih jalan. Masih alhamdulillah. Video klip sebagai sutradara Saudara, berarti. saudara. Bapak rumah tangga. Bapak rumah tangga yang baik. Ada yang lagi dikerjain nggak? Ini Selebgram. Selebgram. usianya renta loh. Selebgram. Ini Selebgram. usianya renta loh ini. Selebgram juga aktif kan? Endorse. Endros, aktif ya? kalau Endros ya alhamdulillah makanan ya. Makanan, ya. Makanan seminggu bisa ada 2 kali lah. Sampai sekarang kemarin teman saya bilang, "Pir, hari ini lu makan apa?" "Hari ini saya makan mie ayam 5 kali. Sehari 5 kali." Karena Kirim kenapa? aja terus ya. Kebutuhan buat ini, kebutuhan buat gambar, sama kebutuhan buat perut. Jadi mie ayam tuh ada namanya jangan dibilangin ya, tar aja. Jadi mie ayam baru nih yang di boxing kayak gitu, itu 6 porsi dan harus sendiri gitu kan. Udah tapi beda-beda hari, beda jam. Bukan beda jam aja. Buat paginya, buat ininya udah. Jadi bikin video, "Kang bikin kayak gini ya." "Oh ya udah mangga." Ikutin aja kemauan klien. Profesional banget ya. Hira lapar. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Oke nih, kita udah capek ya tahu-tahu mulu. Perut gue perih. Apalagi bisa ngomongin mie ayam jadi. Kocok perutnya. Mie kocok enak. Gila. Tapi kan kita nih dari ngeliat kan belum ada yang putih kan. Lu kan ngecat. Mana Lu ada. kan kelahiran 78. Seperti yang kita tahu. Ya jadi mungkin buat yang generasi kita nih banyak yang mungkin belum tahu. Awal mulanya nih si senior ini terjun ke dunia yang begini tuh gimana? Saya luruskan dulu nih ya. Nah. Di dunia seni itu tidak ada senior, tidak ada junior. Oh. Ya kan sama aja. Sama aja. Karena ya yang membedain itu umur. Sebentar nih. Iya. Diluruskan dulu junior senior karena kenapa? Di dunia entertainment apalagi dunia sinetron perfilman, dari bayi baru lahir sampai kakek nenek yang mau meninggal itu ada perannya. Oh, selalu dapat peran ya untuk Iya kan? usia bagaimanapun gitu. Tapi Ya. kalau dihitung dari umur, dari terjun yang dari awal, Joshua tuh senior itu. Senior kalau bilang senior kan. Iya, dari di obok-obok sampai Iya. ngobok-ngobok dia kan. Malah lebih senioran ini bayi Teletubbies tuh nggak jadi matahari. Senior Ya kan? banget. Ya kan? Nah, itu makanya di dunia seni itu sama semua, cuma kita menghargai lebih lama aja gitu kan. gitu. Kayak gitu, dan lebih Oke. tua aja. Oke, coba ceritain Kang tuh gimana awal mulanya terjun Kang di Firman dunia. sendiri tahun berapa mulai? Jadi sekitar tahun 2000-an ya. 2000-an? 2000 ya, tahun 2000 hijrah ke Jakarta dari Cianjur, hijrah ke Jakarta di rumah kakak sepupu ya. Sama sepupu terus ikut lihat syuting-syuting. Dulu ada judulnya Saras 008 lah ya. Iya tahu. Lumayan ya, nama Tahu. Mr. ya. Black. Mr. Black. Jadi saya ikut syuting dulu awalnya. Jadi pas ikut syuting jadi figuran kayak gitu, ada satu momen di mana sampai sekarang saya ingat, sampai mati pun saya ingat. Iya. Jadi saya di belakang biasanya sutradara monitor tuh ada sutradaranya kan di belakangnya kan. Saya di belakang sutradara itu tuh lagi berdiri ngeliat monitor gitu kan. Lihat monitor, tiba-tiba kalau bersin kan itu spontanitas ya. Iya. Ya kan? Tidak bisa ditahan Tidak bisa memang. ditahan kan. Belum Dan saya kepikiran tahu- udah muncrat. Iya kan? Panggilan alam itu. Iya memang. kan. Hakim. Itu sutradara berdiri nunjuk-nunjuk saya. Anjing, wah keluar bahasa-bahasa binatang. Lu tahu nggak ini syuting katanya? Ya kan? Ya tahu, cuma kan saya bersin. Masa saya tahan? Langsung saya besok pulang kampung kan. Enggak. Itu Tapi kejadian. waktu itu ke situ tuh sedang syuting sebetulnya. Syuting. Oh, sedang Sedang syuting. syuting. Dapat peran figuran apa tuh? Waktu itu jadi anak mahasiswa, anak-anak Nggak bisa dibayangkan. anak-anak SMA, anak-anak. Jadi 20 tahun yang lalu, ya, coy. Oh, 20 tahun yang Masih seger. itu jadi anak mahasiswa kayak SMA waktu itu. Waktu itu saya bersin itu benar, saya mau pulang kampung. Saya nggak kuat di dunia film. Baru gitu aja saya dimarah-marahin. Apalagi main. Iya. Tapi pas saya mikir lagi, kamu ngapain juga? Iya. Berjuang. Oh, ini pejuang tangguh nih. Pejuang tangguh. Saya harus saya belajar. Nah, tiba-tiba ada juga ketemu ada sutradara namanya Pak Hadi Purnomo tuh yang dulu Gara-Gara. Ada ya, judul Gara-Gara kan ada tuh. Nah, kan. Itu ternyata lebih killer lagi. Saya dapat peran bagus nih waktu itu di Rahasia Ilahi waktu itu kan ada Rahasia Ilahi kan. Rahasia Ilahi. Untung kebiasaan saya kalau dapat naskah saya suka baca. Oke. Iya. Saya baca, udah bisa gitu kan.
Hari pertama syuting saya datang karena saya dari kampung ya, kalau ketemu orang tua gimana kan salaman gini Duduk lah ya. Ya kan menghargai lah. Ya. Nah, nggak tahu itu saudaranya saya salaman. Siapa lu? Saya Firman, Pak. Lu jadi apa lu? Jadi apa lu, Ra? Ya jawab lu. Ya kan? Jadi apa lu kata? Jadi Kameramen kira dialog lu apa? Dialog saya yang mana, Pak? Yang ini. Ya, itu mental. Gila itu. Dan itu kejadian di saya. Untungnya saya baca naskah dan saya tahu dialog saya ini, Pak, ini. Oh ya udah, berarti lumayan udah. Itu ngetes aja sebenarnya ya? Ngetes aja ya? Iya. Ngetes, iya. Oke. Ngetes. Terus ada juga sutradara di dunia entertainment itu ya, dunia sinetron, ada namanya almarhum Pak Bambang BS. Saya pernah dapat dialog itu 3 halaman itu dia nerangin di masjid. Jadi nerangin ke ustadz, terus gimana lagi? Terangin lagi. Jadi ada 3 halaman tuh, ada sekitar 30 baris, itu dialog semua saya nerangin ke ustadz. Iya. 3 halaman. Berarti chef perannya itu ya. Warga sebenarnya, warga tapi Cuma jelasin ke nerangin ustadznya, kejadian yang telah terjadi kan. Gue pikir Ustaz Saksi belajar mata lagi. nih. Kayak olah Saksi mata TKP dia. gitu ya, kejadian ya. Tapi yang bikin pusing apa? Itu sutradara textbook. Titik koma kalimat jangan ada yang tinggalan. Ya Allah, jadi nggak boleh improve. Nggak boleh improve. Dan itu salahnya berapa kali? Saya 50 kali salah. Sampai nangis. Kenapa? Ya Capek. banyak. Cut. Ya Pak, lu kan tahu komanya di situ. Kenapa nggak berhenti dulu? Koma. Jadi sutradara tuh punya ini masing-masing ya. Ya. Cut. Kenapa lu dan yang dibawa? Harusnya ada kalimat dan dulu di situ. Ya Pak. Dan itu kejadian. Dan saya alhamdulillah dengan dapat pengalaman-pengalaman seperti itu, sekarang sudah terlatih lah. Untungnya nggak koma beneran. Iya. Dan itu 50 kali di Ya, itulah di dunia sinetron, dunia Di film, dunia entertainment itu kan udah. yang kita lihat di TV kan cuma kayak enak-enaknya doang. Yang Betul. perjuangannya Iya, nggak tahu. iya, Kayak Bang Yoga almarhum juga kan awalnya syutingnya kan Iya, gitu. Bang Lu. Iya makanya Bang Yoga ini Bang Billy kan. Oh iya. Jadi kayak artis-artis itu kan Nah, itu perjuangannya kayak baru gitu. tadi diingetin. Artis Iya. itu pengakuan, bukan ngaku Bang Billy dia. Si Hira tuh yang ngakuin. Kira kan Ababil kan. Tapi gue Bang Billy. Ngomong-ngomong nih Kang, sekarang juga kan ada banyak sekali artis-artis pendatang baru kan. Betul. Itu sebenarnya Bang Malik itu sebagai artis yang sudah senior ngerasa kayak ini artis baru apa ngerasa tergerus apa gimana gitu Kang? Enggak sih, ini kalau saya bilang ini namanya hukum alam ya. Karena siapa yang dia bersungguh-sungguh kan manjada wajada kan ada loh kan. Salah orang nih gue. Karena sepatu minal iman ya. Dia tadi segmen 1 ahyar. Iya. Sekarang udah manjada wajada. Iya. Jadi gini, Yang setan kiri udah dibuang. jadi gini. Di dunia entertainment itu ya, dunia yang saya jalani di dunia sinetron ini sekarang, yang serius itu yang akan bertahan. Yang serius itu yang akan bertahan, yang disiplin itu akan bertahan. Karena kenapa? Banyak pemain-pemain yang muda yang sekarang yang saya sayangkan sekali telat datangnya. Oh. Ya, banyak Ngerasa tuh. dibutuhin ya. Ya, dan itu yang saya rasain tahun ke tahun nggak lama orang-orang seperti Semakin itu. banyak berarti. Betul, semakin banyak yang masuk ke entertainment, semakin banyak yang keluar juga. Secara hukum alamnya ya. Iya. Nah itu kalau tadinya belagu apa gimana seenaknya datang, paling 2 tahun udah nggak ada. Kayak gitu. Karena kenapa? Di dunia film itu kecil. Dunia sinetron itu kecil. Circle-nya itu aja. Iya. Iya. Tahu kan pembantu umum Tahu. yang suka ngasih minum makan apa. Nah itu memberikan potensi besar juga buat si pemain. Contohnya kita lagi persiapan film misalnya, ya kan? Terus ada PU datang bawa minum, bawa apa? Pak minum dulu apa gimana? Kan biasanya kalau persiapan itu, oh pemainnya si A aja misalnya gitu kan? Iya. Ntar PU tuh ngedenger, Pak jangan Pak suka telat. Oh. Nah hal seperti itu. Oh, dapat masukan ya. Ya, itu dari PU loh, belum yang lain, dari Astrada lah, dari unit, dari mana gitu kan. Oke, Masukan-masukan pasti ada. Nah di situ bisa dipakai lagi, bisa enggak juga. Kayak saya nih, dulu saya pernah main sama ada salah satu teman saya, dia terlambat terus. Waktu saya syuting di Raden Kian Santang kan ada ya, sama Kang Adi waktu dulu. Dia terlambat terus, bisa nggak masuk apa. Saya bilang, lu kalau kayak gini, jangan mikirin syuting hari ini doang. 2013 waktu itu, Kian Santang itu. Kenapa? Karena kalau lu kayak gini terus nggak akan dipakai lagi. Saya bilang kayak gitu. Saya bilang kayak gitu.
wah tenang aja, gampang syuting gampang. Nah, dan kejadian setelah bungkus Raden Kian Santang sampai 2020 ini nggak ada syuting lagi dia. Oh. Saya alhamdulillah dari Kian Santang. Kian Santangnya tapi lanjut. Sudah habis. Kan ada lagi newborn lagi. Iya, gitu newborn ya. itu saya karena udah di anak jalanan sama anak langit kan. Saya alhamdulillah dari Kian Santang ke Duyung, ke anak jalanan, ke anak langit. Sekarang Terus, alhamdulillah. Karena kenapa saya menjaga? Oke. Menjaga disiplin saya, Betul. terus menjaga tidak ribet di lapangan. Kan banyak ya artis-artis. Kok gue belum ditik-tik sih? Oh. Kok belum lah? Itu banyak kayak gitu. Nah, Ngeluh aja ya gitu. itu jadi penilaian. Iya. Jadi ternyata jadi artis itu nggak cuma modal tampang doang Betul. ya. Enggak, jadi Jangan sombong lu. Iya, Kenapa jadi gue? karena gini Kang ya, kalau misalnya kita punya skill, punya look segimana bagus pun kalau attitude-nya nggak ada ya Nah. tetap aja ya kan. ya, karena kita tidak mikirin hari ini juga doang ya, tapi harus seterusnya juga. Selain itu apa sih? Berarti yang akan bisa kita dibilang lakuin? kalau misalnya, taruhlah yang tadi saya bilang ya, jadi artis tidak modal tampang. Berarti kalau yang sampai sekarang misalnya secara look bagus, berarti dan dia dipakai terus, attitude-nya bagus juga. bagus. Kalau misalnya dia masih ada terus, berarti itu bagus. Oh. Ya contohnya ada saya dulu ya kayak Nikita Willy lah kita ngomongin ya. Iya. Saya lihat puasanya Senin Kemisnya, Oh ya? disiplinnya ya. Aduh, Waduh, alhamdulillah. sayang lo gak dapet lo waktu itu kan. Jangan gitu men. Lu bahaya banget. Ya itu. Iya. Lu nggak tahu sih siapa yang ngajarin Senin Iya. Kemisnya waktu dulu. Belum kita ngomongin sayur kemarin. Urap ya. Ya alhamdulillah. Ya udah cantik, Gua soleha. cut. Itulah itu pengalaman-pengalaman yang lihat ada juga yang cantik banget, belagu banget, hilang. Hilang. Kemana aja nggak tahu sih. Adalah gitu ya, cuma ada lah. Ada. Paling open endorse di Instagram ya. Iya, open endorse ya benar-benar. Tapi Kang setuju nggak sih Kang sekarang mohon maaf ya, maksudnya banyak kan sekarang selebgram selebritis. Kan kalau Kang Malik ini kan artis ya, karena dia punya karya kan, artis bukan selebritis. Iya. Selebritis ini kan yang bikin kontroversi, Ya. terus juga diundang buat main sinetron. Itu pendapat Kang Lu Malik udah sendiri nanya gimana? dulu belum? Artis sama selebriti sama apa enggak nih? Beda, gue tahu bedanya. Oh, Karena kalau artis itu adalah seseorang yang memiliki karya Karya. atau membuat karya. Artis, Art. selebgram adalah orang yang terkenal, entah itu dengan cara apapun. Ya, Gitu. Ya. betul. Gimana pendapatnya Kang tuh? Ya sah-sah aja sih sebenarnya ya. Namanya juga nyari uang mungkin ya. Ya karena kenapa? Ketika dia terkenal, followers dia banyak. Iya, Oke kan? betul. Ketika followers banyak, endorse banyak. Nah itu kan tapi caranya aja sih yang beda. Iya. Itu aja. Caranya Masalah aja yang hati beda. kecil berarti itu ya? Betul. Ya hati kecil biasanya sih nggak nerima sebenarnya. Iya. Kalau yang ada blok. Tapi ya gitulah yang namanya sah-sah aja ya kesenian itu ya. Dia mau gimana aja, yang penting tidak mengganggu orang lain aja. Nah, tapi ngomongin endorsan nih, apa namanya, Bang Malik sendiri ini kalau ada endorsan, pilih-pilih nggak produknya? Kalau saya sendiri enggak sih, alhamdulillah. Sikat aja ya. Ya artinya gini. Kalau ada yang pembesar gitu? Oh jangan. Itu nggak usah iniin. Lah kalau udah datang gimana? Nah, itu biasanya saya internal. Oh internal, oke. Soalnya biar ada gue jualin sendiri aja. ada teman saya judi online. Oh jadi online ya. Iya. Itu ya endorsan kemarin ada lucu kejadian di Instagram, ada yang inbox, Kang bisa nggak endorsein saya? Endorsein apa? Toko saya di mana? Bisa datang di perbatasan Kalimantan Barat sama Malaysia. Jauh. Ya. Gini aja deh, saya bikinin videonya. Tiba-tiba saya bikinin videonya, dia share di grup-grup daerah dia. Dan itu doanya, Kang, semoga Kang panjang umur ini. Apaan nih katanya? Oh ternyata banyak warga datang ke sana, sangkanya saya datang ke sana. Oh iya. Iya. Padahal syuting dari Jakarta. Jakarta. Kita pakai video aja, video pakai handphone. Ternyata imbasnya alhamdulillah luar biasa dan bisa nolong bikin bahagia orang tuh lumayan ya, luar biasa ya. Iya. Ya, intinya itu aja. Alhamdulillah, Tidak bisa ya. dinilai dengan uang Iya, gitu. tapi ingat sekali lagi ya, ahyar, ingat ya, jangan lupa ya ahyar. Iya. Gua happy banget Iya, gua hari iya. ini. Gila. Berarti gini Kang, ini kan kita juga kayak gini ya, bocah-bocah baru belajar lah kita. Tapi ini mah udah Gua yang pinter. bocah. Hah? Gua yang Ini bocah masih kalian. magang malah kalau Masih ini. magang ya. Sudah pinter ini mah. Probation lah, probation. Kang, satu dua hal pesan. Pertama buat yang artis-artis muda yang memang sekarang mungkin Kang Ahyar ngelihat
potensinya bagus tapi biar dia dipakai terus, tadi kan memang sebetulnya udah seperti bahas sama. Mungkin ada yang mau coba masuk dunia kartisan tapi nggak pede. Oh ya. Nah, 1-2 hal buat kita penutup perjumpaan kita hari ini nih. Ya, jadi gini. Percaya diri. Ya, percaya diri itu apa sih? Pede kan ya? Ya. Kenapa orang tidak pede? Kenapa coba? Coba tebak. Kenapa orang Kurang tidak percaya punya diri? kemampuan. Oke, ada lagi? Karena tidak pernah dilihat. Oke, ada lagi? Kurang banyak teman. Atau karena belum pernah ketemu sama orang yang tepat. Oke, jadi gini. Semuanya benar sih sebenarnya ya. Bisa bilang karena, tapi lebih tepatnya, kenapa orang tidak percaya diri? Karena dia tidak menguasai. Itu aja. Kalau kita sudah menguasai, misalnya kita nyanyi, kita bisa nyanyi ketika yuk buat Firman nyanyi ke atas karena udah bisa. Saya nyanyi aja. Ketika yang nggak bisa gimana? Kalau misalnya karena tidak menguasai materi. Itu orang tidak percaya diri. Misalnya salah satu contoh misalnya. Nomor handphone berapa? 0822 1394 7840. Oke, nomor telepon saya berapa? Nomor token tadi. Iya, nomor telepon. Isi ini. Nomor telepon saya berapa? Nomor telepon Kang. Enggak tahu. Sebutin aja. 0821 Oke, cukup. 18 Kan? Itu ketika dia sudah menguasai nomor sendiri, ketika belum ini kan itu namanya tidak percaya diri itu di situ karena tidak menguasai. Ini masih jebakan buat ngirimin token nih. Kayak gitu. Makanya ya gimana caranya kita percaya diri? Belajar. Kuasai. Jadi percaya diri. Gitu. Kalau kita sudah menguasai materi, sudah menguasai yang kita mau tunjukkan, akan percaya diri. Nah, bagi pemula yang pengen ke dunia acting, terjun, pertama bakat itu cuma 1%, 99%-nya latihan. Itu. Karena kenapa? Kalau kita dilatih terus akan bisa. Kayak gitu. Biasa karena terbiasa. Nah, bisa karena terbiasa. Iya, gitu. yang kan tak kenal maka tak sayang. Itu. Tak kenal maka ta'aruf ya. Iya, maka tak harus. Iya. Ya, terus buat pesan buat yang baru di dunia entertainment, minimal kita harus disiplin waktu, nggak rese di lokasi, jangan bosenan juga ya, karena kenapa nunggu itu emang bosen ya. Dan kita di dunia entertainment, di dunia sinetron, di dunia film dibayar 80% nunggu, 20% kerja. Iya dong. Banyak nunggunya kan? Iya kan? Iya, ini aja kita setupnya lama juga. Nunggunya. Cuma karena sudah terbiasa menunggu jadi santai Ya, aja. itu harus sabar. Karena itu kita dibayar buat nunggu. Nggak, soalnya tadi kita juga rencana mau nunggu, tapi kok datang lebih awal. Tapi itu luar biasanya ya justru ya. Nah, itulah Itu luar poin biasa dimana poinnya. tepat waktu itu. Iya, makanya kan kita taunya jam 3. Tapi kabarin jam 3. Tiba-tiba jam 2:10. Udah datang. Saya nyeperin 1 jam. Kebiasaan saya. Selalu begitu. Ya. Oh. Kita ke lokasi syuting juga, saya 1 jam harus di belakang sudah ada. Jadi kita sudah tahu lah attitude-nya Kang, seperti kita apa. bukan luar siapa-siapa, biasa. Kang. Biasanya kan ada yang telat gitu gimana gitu ya di sini. Ini luar biasa. Udah kebiasaan aja sih. Kebiasaan yang saya tanemin ketika saya waktu yang ngajak saya di dunia entertainment dulunya. Ada yang namanya Mas Thohir tuh kan. Ketika benar-benar disiplin waktu itu harus nomor 1 dulu. Mas Tahir tuh artis juga. Bukan, beliau itu Menteri ya kalau nggak salah. Nggak, bukan. Oh, beda. Erick Thohir. Itu desainer Gua lagi menghayati banget loh obrolan ini. Sorry. Desainer baju. Desainer kostum-kostum buat yang pencipta Sasas 008 itu. Beliau itu. Nah, Yang ngajarin gitu ya. ya, saya beberapa kali diajak syuting, saya ditinggalin terus. Ada 3 kali tinggalin terus. Udah lu telat banget, lu tau nggak? Wah, di situ ya. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya lagi kan? Bukan. Oh, bukan. Mau syuting. Mau syuting. Kartu kuning loh, satu lagi kartu merah lo, ngusir dari sini loh. Ya itu kayak gitu. Ya makanya itu jadi pelajaran sangat berharga buat saya untuk tidak menyepelekan waktu. Karena Super sekali ya, super sekali ya. Lu mending botakin dulu deh. Super sekali Kang Firman ini. Sahabat bisa menginspirasi. super Iya. semuanya, Sahabat begitulah wawancara super. kita dengan Itu. ya. Pokoknya atur nuhun Kang ya, sudah datang sini, udah berbagi cerita, sharing juga. Pokoknya kita makasih banget deh. nanti jangan lupa nomor HP karena saya mau ngirim token. Sampai ketemu di episode berikutnya. Pokoknya panjang nih.